Selamat malam Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Saat ini tentunya kita masih sukacita di dalam peringatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita semuanya. Untuk itu seperti biasa mari kita mengadakan ibadah rumah tangga. Dimanapun panjenengan berada, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam ibadah. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah rumah tangga malam ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Betapa kami rindu melayani Tuhan. Biarlah Engkau karuniakan roh sukacita, supaya kami senang menyembah dan melayani Engkau. Karena dengan hati yang senang, firman Tuhan yang ditabur jauh lebih mudah untuk kami cerna dan kami pahami. Oleh karena itu persiapkanlah seluruh akal budi jiwa roh dan tubuh kami untuk senang menyambut firman-Mu, senang bersekutu dengan-Mu, dan senang hidup di dalam firman-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk mengerti dan melaksanakan dengan senang hati apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal yang ke-47, ayatnya 13 sampai dengan ayat yang ke-26. Kejadian 47 ayat 13 sampai yang ke-26. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, serta saudara semuanya. Tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata,
berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannyalah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih tuanku. Biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Berbahagialah kita semuanya yang telah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Olehmu terus
malam Bapak Ibu serta saudara semuanya. Sehat semua nggih? Puji Tuhan. Nggih. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, wabah kelaparan selama 7 tahun seperti mimpi Firaun akhirnya terjadi. Dan ketika itu terjadi, kejadian ini menyebabkan seluruh rakyat Israel atau seluruh rakyat Mesir itu bergantung total kepada pemerintah. Nah, dalam situasi yang seperti inilah Yusuflah yang menjadi penanggung jawab atas semua itu. Yusuflah yang bertindak. Yusuflah yang punya inisiatif. Mari kita perhatikan bacaan yang baru saja kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama, rakyat memakai uangnya untuk membeli makanan. Berikutnya setelah habis, maksud saya habis uangnya, Yusuf meminta agar makanan ditukar dengan ternak. Lalu setahun kemudian ketika uang dan ternaknya juga sudah habis, tanahlah yang dijadikan alat tukar. Hingga akhirnya mereka pun ikhlas. Ikhlas untuk apa Bapak Ibu? Ikhlas menjadi hamba Firaun asal mendapat makanan. Kemudian Yusuf membeli tanah semua yang ada di Mesir. Dia hanya menyisakan tanah yang menjadi bagian para imam. Ketika seluruh rakyat mengabdi menjadi hambanya, Yusuf yaitu masih memiliki pemikiran yang bijaksana, memberikan benih kepada seluruh rakyat Mesir supaya melalui benih itu bisa ditanam di tanah yang mereka tempati atau yang ada di Mesir. Dan Yusuf menetapkan 1/5 dari hasil panen itu harus diserahkan kepada Firaun atau kepada pemerintah. Dari apa yang dilakukan oleh Yusuf ini, rakyat tidak keberatan atas apa yang sudah menjadi kebijakan Yusuf. Mereka menerima kebijakan itu dengan baik, dengan sukacita, dan dengan tulus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tindakan Yusuf ini menggambarkan bahwa ketika berada di puncak kekuasaannya, Yusuf melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Kalau basa Jawanya tidak kakean pola. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi justru memikirkan negara dan memikirkan seluruh rakyat yang ada di Mesir. Artinya yang pertama, apa yang dilakukan oleh Yusuf ini menguntungkan bagi Firaun, tetapi juga berbelas kasihan menolong seluruh rakyat. Luar biasa Bapak Ibu. Di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, justru ada sosok seorang Yusuf yang mampu melakukan tugas yang sangat mulia. Dan pada ayat yang terakhir, rasa syukur rakyat itulah yang membuktikan bahwa Yusuf dinilai melakukan kebajikan. Yusuf merupakan contoh nyata
yaitu umat Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi bangsanya di mana krisis sekalipun. Dia menjadi teladan bagi kita semuanya. Seperti saat-saat ini, kita juga berada di dalam situasi yang sangat menyulitkan karena pandemi COVID-19. Di dalam situasi serba sulit sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya tidak bisa kita cuek atau mungkin masa bodoh dengan kondisi yang ada saat ini. Karena betapa banyaknya kesulitan-kesulitan yang menghadapi, yang ada di depan kita, yang kelihatan, yang nyata-nyata benar ada dan dirasakan oleh semua manusia. Memang kalau kita perhatikan, di satu sisi pandemi ini melihat seolah kita dipaksa untuk menjadi orang yang individualistis. Contohnya, ketika sakit kena COVID, kita harus isoman atau bisa masuk di rumah sakit, tapi tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang boleh mengunjungi. Berarti harus mandiri, terpisah satu sama yang lain. Kita tidak boleh berkerumun atau melakukan kegiatan yang menghadirkan jumlah orang yang cukup banyak. Dan saat ini kita juga mengenal yang namanya PPKM. Semuanya terbatas, seolah-olah di kotak-kotak tersendiri berada di dalam rumah masing-masing. Dan itu tidak 1-2 orang saja yang merasakan, kita semuanya. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sisi yang lain Tuhan sedang mendidik kita untuk saling berbagi dengan sesama. Jadi kalau tadi kita membaca, mendengarkan apa yang dilakukan oleh Yusuf, setidaknya kita juga dipanggil oleh Tuhan melakukan itu. Merasakan kepedihan yang dirasakan oleh sesama kita. Melihat kesulitan-kesulitan yang dialami oleh sesama kita. Dan kita dituntut oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk berbagi. Kalau itu tuntutan dari Tuhan, kalau itu panggilan dari Tuhan, pasti kita akan mengatakan, opo yo iso? Apakah bisa? Dalam suasana yang seperti ini, ketemu saja tidak bisa. Kok disuruh berbagi? Terkadang kita mungkin terngiang kalimat yang begitu, atau mungkin mengeluarkan kata-kata, atau mungkin dalam batin kita mengatakan demikian. Dengan tegas Bapak Ibu, jawabnya bisa. Dan saya secara pribadi bersyukur untuk panjenengan semua yang menjadi anggota GKJW Pasamuan Waru itu sudah belajar melakukan panggilan Tuhan di saat yang sesulit apapun. Panjenengan kita semuanya sudah belajar berbagi dengan sesama. Apa pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan dalam suasana seperti ini kalau kita harus eksis? Mungkin kalau dulu itu ketika kita berbagi dengan sesama itu bisa dilakukan dengan kumpul-kumpul begitu, makan bareng di tempat yang nyaman, di restoran,
Dulu kalau berbagi itu kan dengan kesenangan. Jadi berbagi yang diminta dari Tuhan saat ini bukan berbagi masa atau zaman yang lalu, tetapi berbagi masa atau zaman saat ini. Tetapi saat ini kita diajak berbagi dengan cara yang lain, cara yang sesuai dengan situasi pada saat ini. Karena apa? Tuhan mau mengajarkan kepada kita semuanya, pakailah waktu kita. Kata Tuhan, pakailah waktumu untuk memberi perhatian kepada sesama yang selama ini mungkin tersisih, yang selama ini mungkin terluput dari perhatian kita. Kita bisa loh, umpamanya angkat telepon dari HP, bisa WA, mengabarkan, menanyakan keadaan saudara-saudara kita yang sekarang mungkin sedang berbaring sakit, mungkin dengan sapaan kita, perhatian kita yang sesederhana mungkin melalui WA atau mungkin telepon atau mungkin video call, itu sangat menyenangkan sekali. Artinya siapapun yang sakit pada saat itu merasa tidak sendirian, merasa ada perhatian dari teman, dari saudara atau famili handai tolan. Kita bisa ngobrol mungkin 3 atau 5 menit. Dan mungkin juga bisa pakai uang kita. Jikalau uang kita lebih atau mungkin cukup, ketika kita melihat sesama kita sedang kelaparan, sedang kesulitan, berbaring lemah dan tidak ada pertolongan, disitulah kita akan bisa melakukannya. Dan bersyukur warga Waru melakukan itu semua. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita, bisa menggerakkan hati kita di saat suasana itu sulit dan menghimpit kita semuanya. Pertanyaannya, apakah kita tidak tergerak kalau mengeluarkan uang kita? Jawabannya pasti tergerak. Karena kita merasa diberkati oleh Tuhan. Dan berkat itu sesungguhnya tidak kita miliki sendiri, tetapi punya panggilan, punya tugas, punya tanggung jawab juga untuk membagikan kepada sesama. Seperti Yusuf. Ketika Yusuf diberikan kekuasaan oleh seorang Firaun, sebenarnya itu ya Tuhan sendiri yang memberikan, tapi Yusuf bisa menggunakannya dengan baik, dengan bijaksana, dan semua rakyat bisa menerima apa yang menjadi aturan dan tindakan oleh Yusuf tersebut. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, melalui uang kita bisa membantu. Mungkin bisa membelikan masker, bisa membelikan vitamin, mungkin bisa membelikan buah-buahnya, bisa kita kirim ke sanak saudara kita. Mari kita semua hadir bagi sesama kita untuk memberikan kasih kita, perhatian kita kepada semuanya, seperti Yusuf yang sudah melakukannya itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Melalui Yusuf kami boleh belajar bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini. Ternyata Tuhan, kami punya tugas dan tanggung jawab untuk tetap memperhatikan, tetap memikirkan dan peduli kepada sesama kami, apapun keberadaan kami. Kami percaya Tuhan, jika Engkau bersama dengan kami bisa melakukan itu semuanya. Oleh karenanya, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, yang kami harapkan hadir dan selalu nyata di dalam kehidupan kami, supaya kami mampu melakukan tugas Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus.
inilah pergumulan kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada-Nya atas semua berkat dan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita dengan mengumpulkan persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami sadar akan keterbatasan kami untuk mampu memberikan yang terbaik dalam panggilan pelayanan yang Engkau percayakan di dalam profesi dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh tetap menghadirkan berkat-berkat Tuhan. Sekalipun kami mungkin tidak mampu atau mungkin pas dalam keberadaan kami, tetapi biarlah di tengah-tengah kondisi yang krisis ini, kami boleh tetap eksis. Kiranya kami juga dimampukan untuk bisa menabur pengharapan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Biarkanlah Tuhan kami terus boleh menabur kebaikan, keramah tamahan yang asalnya dari Tuhan, dengan beraneka cara di tengah-tengah situasi yang sangat menyulitkan ini. Kami juga berdoa untuk segala upaya yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah, bangsa dan negara kami, dan juga dengan lembaga-lembaga yang terkait untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, memberkati semua upaya itu, dan biarlah berkat-Mu menyempurnakan semuanya. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis GKJW Pasaman Waru dan para aktivis yang terus bergumul bagaimana caranya terus melayani, agar terus dapat eksis menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, dimampukan dengan berbagai kreativitas menolong mereka yang sedang membutuhkan pertolongan dan membutuhkan perhatian. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang merasa kesepian, kiranya boleh
kasih Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada mereka, kesepian karena mungkin tanpa keluarga, tanpa siapapun, mungkin ketika berbaring sakit. Kami percaya Tuhan yang penuh kasih setia menyertai saudara-saudara kami yang sedang kesepian. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka. Tolong ya Tuhan, dampingi mereka, sehingga di masa-masa kedukaan ini Engkau sendiri boleh beserta dengan mereka dan menghibur serta memberikan kekuatan. Demikian juga bagi keluarga yang membutuhkan pertolongan ekonomi. Bantu ya Tuhan mereka juga. Berikan kami hikmat supaya kami pun dapat membantu mereka, supaya kami dapat menjadi jawaban atas doa-doa mereka. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberikan jalan keluarnya. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas seluruh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mungkin segala kelemahan kami di masa yang sulit saat ini, tetapi Engkau tetap memberikan yang terbaik bagi kami. Oleh karenanya Tuhan, kami belajar mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan berkenan menjamah dan menguduskan apa yang sudah kami kumpulkan ini, sehingga menjadi jalan berkat bagi kami semuanya. Ya Tuhan, masih ada banyak hal doa yang harus kami minta kepadamu, tetapi biarkanlah doa-doa ini kami tutup dan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Kidung Jemaat 438 kita nyanyikan bersama-sama. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang
pegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita memohon berkat. Kasih karunia yang berasal dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, syukur, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Tuhan menyertai kita.